warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini masih terusan pelajaran administrasi umum, yaitu bab 2. Bab 2-nya itu tentang jabatan, fungsi, dan tugasnya masing-masing. Jabatan itu tidak akan jauh dari dalam organisasi gitu. Nah, seseorang itu mempunyai jabatan dari mulai jabatan terendah sampai yang tertinggi. Nah, setiap tingkatan jabatan juga mempunyai tugas dan tanggung jawabnya yang berbeda-beda sesuai dengan keahliannya mereka masing-masing. Nah, di setiap kantor, perusahaan, sekolah, rumah sakit dan manapun pasti mempunyai jabatan, jajaran jabatan. Nah, seseorang yang menduduki suatu jabatan untuk dia harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang bertanggung jawab untuk dengan kualifikasi berdasarkan standar yang ada di perusahaan itu sendiri gitu. Jadi seseorang yang punya jabatan juga harus bertanggung jawab dengan jabatannya dia gitu. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis jabatan. Yang pertama adalah pimpinan kantor. Nah, kalau pimpinan kantor itu adalah orang yang memantau atau orang yang bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor. Lalu yang kedua, jabatan manajerial. Nah, kalau jabatan manajerial adalah jabatan yang memiliki bawahan. Contohnya misalnya manajer membawahi para staf dan non-staf atau pelaksana. Lalu yang ketiga, staf atau pembantu ahli. Nah, kalau staf atau pembantu ahli di sini adalah tenaga-tenaga ahli yang cakap, yang mampu dalam bidangnya, atau staf pembantu ahli yang membantu manajer dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Contohnya misalnya staf akuntan, staf pemasaran, dan lain sebagainya. Lalu keempat adalah kepala personalia atau HRD, Human Resource Department. Nah, di sini mereka bertugas untuk menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, selain itu juga HRD juga bisa mengatur dan mengkoordinasi hak pegawai seperti jatah cuti pegawai, santunan kesehatan, asuransi dan sebagainya. Itu pihak personalia. Lalu yang nomor 5, kepala tata usaha atau kepala administrasi. Nah, di sini adalah kepala tata usaha adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dilaksanakan oleh kantor, serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua satuan unit. Nah, tugasnya itu meliputi apa aja? Perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokolan, perlengkapan, dan peralatan kantor. Nah, biasanya kepala tata usaha dan berserta staf-stafnya yang mengurusi itu. Lalu yang keenam adalah jabatan struktural. Kalau jabatan struktural adalah secara tegas itu diatur oleh sebuah organisasi, memiliki tingkatan yang tersusun, yang mulai dari rendah sampai yang tertinggi. Misalnya yang tertinggi dulu eselon gitu, hingga paling tinggi eselon 1A. Contohnya misalnya jabatan struktural dapat ditemukan dalam pemerintahan daerah, misalnya pemerintahan pusat, atau kedudukan tinggi itu seperti kayak gubernur, bupati, wali kota. Dan kedudukan yang rendah biasanya dijabat oleh misalnya kepala desa atau sekretaris desa. Nah, seperti itu. Lalu yang nomor 7, jabatan fungsional. Kalau jabatan fungsional ini adalah jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi. Nah, jabatan ini tetap memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang sangat penting. Contohnya misalnya para PNS atau para pegawai negeri sipil, ASN, misalnya kayak dosen dan guru tuh di bidang pendidikan, atau misalnya dokter dan bidan di bidang kesehatan. Selanjutnya yaitu mengenai analisis jabatan atau job analysis. Analisis jabatan itu apa sih? Analisis jabatan itu adalah suatu kegiatan untuk menganalisis macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana cara mengerjakannya, alasan pekerjaan tersebut harus dilaksanakan gitu. Dan di sana juga memuat informasi terkait suatu jabatan, syarat-syarat yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut gitu. Nah, di situ kita tahu gitu penerimaan dan tetapan pegawai, pedoman kegiatan lainnya gitu, kayak misalnya latihan, promosi mutasi, promosi jabatan atau mutasi mungkin. Nah, itu ada di analisis jabatan. Hasil analisis jabatan itu biasanya itu ada deskripsi pekerjaan atau job description atau job desk. Kita sering dengar kata job desk, kita sering bilang job desknya apa. Nah, itu adalah hasil dari analis jabatan. Nah, job desk itu apa sih gitu, bagi yang belum tahu. Nah, ini adalah
Di situ suatu daftar yang memberikan gambaran terkait tugas kita, wewenang, tanggung jawab, pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Misalnya saya adalah petugas administrasi. Nah, sebelumnya saya akan diberitahu dulu job desk saya tuh apa aja, apa yang harus saya lakukan, apa tanggung jawab saya. Nah, itu di job desk. Lalu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Nah, di situ adalah berisi informasi tentang pengetahuan, kemampuan, keterampilan, karakteristik, dan di sini juga rata-rata atau lebih diperhatikan tuh lebih ke fisik gitu, kayak misalnya penampilan. Dalam arti itu penampilan bukan yang secara fisik tampan atau cantik, enggak, tapi di sini misalnya tubuh yang proporsional. Kan ada beberapa pekerjaan yang memang harus punya syarat yang harus ada tingkat fisiknya, misalnya penampilannya tingginya harus 165 misalnya untuk laki-laki, perempuan 160 misalnya gitu. Nah, terus misalnya umur gak boleh lebih dari 30 misalnya, atau pengalaman kerja yang harus minimal 1 tahun bekerja dulu gitu, atau 5 tahun bekerja. Nah, itu adalah di job specification. Atau mungkin di sini harus perempuan, harus laki-laki gitu, bukannya gender atau apa, tapi kan ada beberapa perusahaan yang hanya ingin beberapa job specification gitu. Atau misalnya status perkawinan, nggak mau yang udah nikah, maunya yang lajang gitu dan sebagainya, karena ini akan melakukan pendidikan selama 1 tahun dan sebagainya. Nah, itu di job specification gitu. Lalu yang ketiga ada desain pekerjaan atau job design. Nah, di sini adalah proses perancangan atau rancangan pekerjaan dengan penentuan tugas-tugas dari metode serta hubungan antara pekerjaan tersebut dan pekerjaan lainnya dalam suatu perusahaan. Nah, ini misalnya kayak metode-metode di sana, pekerjaannya kayak gimana sih gitu, atau apakah kita kerja di bagian, misalnya kita kerja di perusahaan pemasaran. Nah, kerjanya kan beda dengan kita kerja di perusahaan misalnya pelayanan, kan beda. Mungkin kalau yang di pemasaran kita akan sering keluar lapangan gitu, sedangkan yang kerja di bagian di bagian pelayanan mungkin kita stay di kantor gitu untuk melayani para nasabah atau misalnya masyarakat yang ke kantor gitu ya. Kita harus melayani dan kita harus stay di kantor. Nah, beda lagi kalau yang pemasaran, mereka kan marketing gitu, harus bekerjanya lebih banyak di luar lapangan dibandingkan di kantor. Itu adalah salah satu hasil dari analisis jabatan. Lalu ada manfaat analisis jabatan. Manfaat analisis jabatan itu adalah 1. Perekrutan dan seleksi pegawai. Lalu nomor 2, kompensasi gaji pegawai. Nomor 3, evaluasi jabatan. Nomor 4, penilaian prestasi kerja pegawai. Nomor 6, latihan atau training. Nomor 7, promosi atau penempatan. Nomor berapa tadi? 7, organisasi. Nomor 8 adalah penyederhanaan pekerjaan. Jadi manfaat analisis jabatan itu yang pertama adalah perekrutan dan seleksi pegawai. Nah, di sini para HRD itu akan menentukan kualifikasi apa saja yang kira-kira dibutuhkan oleh perusahaan, lalu mereka akan memasang iklan di internet atau di papan lowongan pekerjaan kalau misalnya perusahaan tersebut membutuhkan pegawai dengan kualifikasi bla 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 bla. Nah, itu biasanya di perekrutan dan seleksi pegawai. Lalu ada kompensasi gaji pegawai. Nah, ini penting banget ya kalau soal gaji gitu ya. Nah, ini gaji itu biasanya disesuaikan dengan misalnya pendidikan terakhir atau misalnya kualifikasi jabatan. Nah, itu pasti akan beda-beda. Atau gaji juga ditentukan oleh UMR kabupaten atau kotanya masing-masing, disesuaikan lah gitu, atau disesuaikan dengan perusahaannya, tidak harus sesuai dengan UMR. Kadang ada juga yang di bawah UMR tapi ya memang kerja gitu ya. Zaman sekarang sih ya gitu, kita nggak boleh yang sudah bekerja ya bersyukur gitu. Masih banyak orang yang masih belum dapat pekerjaan, bahkan tidak punya gaji, belum dapat uang, atau misalnya baru lulus sekolah fresh graduate tapi masih nganggur gitu kan. Nah, yang sudah bekerja tapi gajinya masih belum capai UMR, bersyukur gitu. Masih banyak yang masih belum punya pekerjaan, itu aja sih. Lalu yang ketiga, evaluasi jabatan. Nah, di evaluasi jabatan di sini menjadi ajang evaluasi para pegawai-pegawai gitu.
mengevaluasi jabatan mereka masing-masing gitu, kinerja kita gitu, apakah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan itu apakah meningkat atau tidak gitu. Nah biasanya kan nanti ada jenjang karir, apakah nanti saya akan naik jabatan atau mungkin saya akan naik gaji dan sebagainya dari evaluasi jabatan. Lalu yang keempat, penilaian prestasi kerja pegawai. Nah, di sini hampir sama dengan evaluasi, cuman di sini penilaian prestasinya. Nah, ini biasanya berimbas pada evaluasi jabatan. Juga bisa naik gaji, itu tadi yang saya bilang, lalu misalnya naik jabatan atau mungkin disekolahkan, misalnya sama perusahaannya disekolahkan kembali untuk S2 atau mungkin S3 atau sekolah bahasa misalnya. Nah, itu di penilaian prestasi gitu, atau promosi jabatan atau mungkin mutasi, ingin pindah ke tempat ke alamat domisili dikabulin karena kita kinerjanya bagus gitu, dan kita sudah kerja lama dan kita pengen pindah, tadinya misalnya di kota A kita pengen pindah ke kota B karena kota B itu adalah alamat domisili kita, dan itu dikabulkan oleh perusahaan gara-gara kita kinerjanya bagus, itu bisa jadi. Lalu yang ke 5, latihan atau retraining. Nah, di sini para pegawai baru itu biasanya harus training dulu gitu, latihan dulu, peradaptasian dulu gitu, pelatihannya dulu sampai dia memang punya gitu, karena kan mereka harus diberi wawasan dulu, motivasi dulu, adaptasi dulu gitu. Nah, itu biasanya di tahap training. Lalu yang nomor 6. Kalau yang nomor 6 adalah promosi dan penempatan pegawai. Nah, di sini promosi dan penempatan pegawai adalah berprestasi juga, sama seperti yang tadi penilaian prestasi dan evaluasi jabatan. Nah, ini juga berlaku dan biasanya ngaruh ke kompensasi gaji dan juga naik jabatan. Lalu yang ke-7 organisasi. Nah, di sini organisasi adalah berpengaruh pada pembaruan organisasi. Nah, itu misalnya tadinya kepalanya siapa, atau misalnya manajernya siapa, karena kinerjanya buruk akhirnya dia turun jabatan, akhirnya tidak menduduki manajer lagi, mungkin bisa jadi gitu. Nah, di organisasi itu. Lalu yang nomor terakhir, penyederhanaan pekerjaan. Nah, ini contohnya misalnya kondisi pegawai atau divisi menangani pekerjaan tambahan yang bukan merupakan tugas pokoknya. Nah, itu biasanya mereka jadi tidak maksimal gitu melalui analisis jabatan ini. Masalah sedemikian dapat diketahui dan dapat dicari solusinya. Misalnya cari pegawai magang lah, atau mungkin cari pegawai baru untuk membantu pekerjaan atau pegawai-pegawai yang ada di sana. Selanjutnya yaitu tentang metode analisis jabatan. Nah, di metode analisis jabatan di sini ada 3, yaitu kuesioner atau daftar pertanyaan, nomor 2 pengamatan atau observasi, dan nomor 3 wawancara interview, dan yang keempat adalah menulis laporan pekerjaan secara singkat. Nah, yang pertama atau kuesioner dulu. Nah, daftar pertanyaan di sini pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, kemudian disebarkan kepada pegawai untuk diisi. Lalu nomor 2, pengamatan atau observasi. Nah, ini penting karena pengumpulan data juga bisa diamati secara langsung, kita sambil kerja misalnya. Dan ini hasil pengamatannya itu biasanya dicatat dan diolah sebagai informasi terkait pegawai, tugas, dan jabatan yang diampunya tersebut. Lalu yang ketiga, wawancara interview, yaitu adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, lalu mereka akan menjawab dengan singkat gitu. Dan itu seolah-olah untuk mengetahui karakter seseorang seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari wawancara juga gitu. Lalu yang nomor 4, menulis laporan pekerjaan secara singkat. Nah, ini misalnya laporan yang secara tertulis atau mungkin secara langsung gitu, itu bisa jadi. Itu metode analisis jabatan. Materi selanjutnya yaitu mengenai jabatan administrasi dan uraian tugasnya. Nah, di jabatan administrasi ini yang pertama kita akan bahas yaitu office administratif atau administrasi kantor. Nah, administrasi kantor ini adalah biasanya fungsinya itu resepsionis. Nah, resepsionis gitu. Nah, itu misalnya kayak mereka tuh menerima dan meneruskan telepon gitu, menggunakan peralatan kantor misalnya seperti mesin fotokopi, faksimil, printer gitu, menerima dan meneruskan surat atau dokumen, menerima dan mengantar tamu, mengarsipan gitu, memasukkan data ke dalam file gitu. Itu biasanya pegawai bagian office administratif.
Lalu yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 adalah junior administrative assistant atau sekretaris junior. Nah, sekretaris junior ini hampir sama dengan yang tadi. Cuman ada beberapa uraian tugas yang tambahin gitu. Misalnya itu mereka membuat dokumen juga sama, lembar kerja, bahan presentasi melalui pemakaian software gitu. Nah, ini lebih tingkat lagi daripada yang tadi kemampuannya itu. Lalu yang nomor 3, administratif asisten atau sekretaris. Nah, di sini sekretaris masih sama dengan yang tadi, cuman ada peningkatan lagi. Nah, ini dia itu memiliki kemampuan, salah satunya adalah memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan staf, manajemen, kolega atau klien. Nah, mereka juga bisa mampu memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan atau klien perusahaan. Nah, sementara juga tugas-tugas seorang sekretaris juga misalnya dia mengantar tamu juga sama, menuliskan dokumen, menggunakan peralatan kantor hampir sama dengan yang tugas-tugas yang tadi. Lalu yang nomor 4 adalah eksekutif administratif asisten atau sekretaris eksekutif. Nah, sekretaris eksekutif di sini adalah bisa dibilang ini kepala sekretaris itu. Yang tadinya yang saya sebutin yang tadi yang poin 2 sama poin 3 itu mungkin adalah bawahannya. Nah, di sini sekretaris eksekutif adalah biasanya keterampilannya itu sudah melebihi dari mereka, sudah pasti karena dia adalah sekretaris eksekutif. Nah, dia harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi, juga dia harus mempunyai kemampuan komunikasi yang tinggi, misalnya mampu berbahasa Inggris dengan baik dan benar dan fasih gitu. Nah, lalu keterampilan mereka misalnya menggunakan metode kerja, misalkan menggunakan software gitu, hardware-nya dan segala macamnya itu harus melebihi dari bawahannya gitu. Nah, biasanya sekretaris eksekutif ini lebih sering berkomunikasi dengan pemimpin langsung dibandingkan sekretaris dan senior sekretaris. Nomor 5 adalah office manager atau manajer kantor. Nah, di sini manajer kantor itu biasanya membawahi lagi para administratif asisten yang tadi poin pertama. Nah, ini mereka harus memiliki kemampuan pemimpin yang baik gitu dan mempunyai keterampilan yang baik gitu. Lalu juga harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik pula gitu, seperti yang tadi eksekutif sekretaris atau sekretaris eksekutif. Nah, di sini tugas-tugas seorang manajer kantor adalah mendukung kegiatan administrasi manajemen perusahaan, menjamin kelancaran manajemen perusahaan, dan melaksanakan kegiatan eksternal untuk memastikan manajemen organisasi sesuai dengan harapan perusahaan. Nah, itu adalah penjelasan dari bab 2 tentang jabatan dan fungsinya gitu. Ya, dipahami ya. Semoga penjelasan saya jelas. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.